Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Kalam Kuliah Alkitab Malam pada 18 Oktober 2024. Senang sekali karena pada saat ini kita kembali berkesempatan untuk mengikuti Kalam. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tegakkan keadilan. Sebuah tema yang begitu dekat dengan kita, seruan untuk menegakkan keadilan. Karena memang seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah ketidakadilan. Baik yang mungkin kita rasakan sendiri ataupun yang kita lihat ada pada sesama kita, lingkungan kita. Jadi seruan ini adalah seruan yang begitu dekat dan juga seruan yang begitu penting dalam kehidupan kita. Karena pun Tuhan juga menganggap penting sebuah keadilan. Dan pada saat ini mari kita lihat bagaimana pentingnya sebuah keadilan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa, kita mau mempersiapkan diri kita untuk bersama merenungkan dan juga membahas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau boleh menyertai kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami berkesempatan untuk kembali belajar akan firman Tuhan. Kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Nah hari ini Tuhan kami mau bersama merenungkan tentang keadilan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh menolong setiap kami untuk kami memahami betul apa yang Tuhan maksud dengan adil. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang hari ini akan bersama kita bahas dari Amos pasal yang kelima, ayat 10 sampai dengan 15. Amos pasal kelima ayat 10 sampai dengan 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian bagian firman Tuhan yang akan bersama kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu, Amos adalah nabi yang juga Tuhan pilih untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan di sini kita tahu Tuhan menegur bangsa Israel untuk segenap kesalahan dan juga dosa yang dilakukan. Orang-orang kaya yang ada di sana, mereka memeras orang-orang yang miskin. Mereka melakukan sesuatu yang tak berkenan di hadapan Allah. Mereka mengingkari kekudusan di hadapan Allah. Ada begitu banyak hal yang jahat dan juga tidak berkenan yang bangsa Israel lakukan. Bahkan sampai menyembah ilah-ilah asing. Padahal kita tahu bagaimana Allah sudah begitu mengasihi dan juga menyertai kehidupan bangsa ini. Tetapi pun mereka tak luput dari jatuh ke dalam cobaan dan juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dan hari ini kita bersama membaca bagian firman Tuhan berupa
teguran keras yang Tuhan sampaikan lewat Amos kepada bangsa Israel. Ketika disampaikan di ayatnya yang ke-10, mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Pintu gerbang di sini adalah tempat di mana para pemimpin kota mendengarkan dan juga memutuskan sebuah perkara. Dalam sebuah kasus ataupun permasalahan, inilah tempatnya, di pintu gerbang. Orang-orang akan menentukan, para pemimpin memutuskan sebuah perkara. Dan orang-orang yang kaya ini tidak suka. Mereka benci dengan putusan-putusan yang tak menguntungkan diri mereka. Mereka benci saksi pengadilan yang menuduh dan juga menyudutkan mereka atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Mereka juga tidak suka untuk setiap keputusan yang merugikan diri mereka. Kenapa? Karena mereka hanya mau untung. Bahkan orang-orang miskin pun ditindas. Mereka diberi pajak gandum. Orang-orang yang bahkan terbatas, yang tidak mampu, tetap ditekan. Mereka tidak melakukan apa yang adil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita melihat kondisi yang demikian dalam kehidupan yang sehari-hari atau kehidupan kita akan setuju jika kita mengatakan tidak adil. Ketika orang-orang yang jahat melakukan sesuatu yang melanggar hukum, justru mereka tidak dihukum. Ketika orang-orang yang menindas, menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas orang yang lebih lemah, tentu itu tidak adil. Mengapa? Karena yang disebut dengan keadilan yang juga dekat dengan kehidupan kita, salah satunya adalah lewat lambang hukum. Ini lambang hukum seorang dewi, atau disebutnya dewi keadilan. Dari mitos Yunani, di mana ada beberapa bagian penting dari patung ini, patung dewi keadilan ini. Yang pertama, ada dalam wujud dewi atau dilambangkan dengan sosok wanita yang notabene-nya wanita adalah makhluk yang dipenuhi dengan nurani, yang secara filosofis juga punya perasaan yang halus. Sifatnya itu mencintai keindahan, juga penuh kelemah lembutan. Yang artinya di sini hukum itu adalah sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Karena sebenarnya hukum punya sifat memelihara dengan nurani kemanusiaan. Ini yang melambangkan dari dewi atau perempuan. Lalu yang kedua, kita melihat bagaimana dewi ini matanya tertutup. Mata yang tertutup ini memperlihatkan bagaimana pandangan kita akan gelap ketika mata itu tertutup dan kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Dan hukum itu adalah tempat di mana keadilan itu dicari. Karena makna dari mata yang tertutup itu adalah hukum tidak membedakan siapa yang berbuat. Di mata hukum seharusnya semua orang punya hak yang sama dan diperlakukan dengan sama atau diperlakukan dengan adil. Siapapun itu orang kaya ataupun orang yang juga tak berada. Harusnya semua sama di mata hukum. Lalu yang ketiga adalah timbangan. Sebelah dari salah satu tangan dari dewi yang matanya tertutup ini mengangkat timbangan
yang seimbang. Yang artinya adalah hukum itu harusnya tidak pernah memihak. Dan setiap perbuatan akan ditimbang berat ringannya sebelum hukuman itu dijatuhkan. Tidak ada si kaya, tidak ada si miskin. Apabila seseorang memang berbuat salah atau melakukan perbuatan yang melawan hukum, dia akan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai timbangan perbuatan yang dilakukannya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah pedang. Pedang yang diturunkan ke bawah, ya, bukan dalam keadaan yang siap. Ini tidak menunjukkan bahwa hukum itu mengancam ke bawah. Tapi justru filosofinya adalah ini pedang yang diturunkan menandakan hukum bukanlah alat untuk membunuh. Sebuah pedang akan terhunus apabila diperlukan sebagai obat terakhir, tidak digunakan untuk pencegahan awal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah lambang hukum di mana keadilan punya gambaran idealnya. Keadilan ada untuk membuat orang-orang nyaman, aman, untuk merasakan adil, untuk mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Siapapun itu berhak mendapatkan keadilan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa realitanya tak selalu demikian. Keadilan hanya didapatkan oleh orang-orang yang berkuasa, mereka yang justru punya banyak uang. Uang berbicara. Dan itu bukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Mengapa? Karena keadilan di hadapan Allah itu artinya hidup dalam relasi kasih dan juga kepedulian. Setiap kita sebagai orang percaya harus perlu memaknai keadilan di dalam Allah sebagai hidup yang penuh dengan relasi dalam kasih. Keadilan itu kita hayati berasal dari Allah dan mengalir dari kasih-Nya Allah yang melimpah. Dan keadilan ini berlaku untuk semua makhluk ciptaan. Tuhan menciptakan semua, Tuhan mengasihi semua, dan semua pantas untuk mendapatkan keadilan. Dan keadilan itu merupakan kemerdekaan dan perlindungan bagi semua. Perlindungan dan kemerdekaan terlebih juga untuk mereka yang tidak mampu, untuk mereka yang tidak punya kuasa apapun, untuk mereka yang disebut miskin, orang-orang yang juga Tuhan kasihi, Tuhan perhatikan. Seharusnya keadilan terjadi seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana realitanya mungkin masih jauh. Kalau kita membaca di internet ataupun kita nonton di TV, berita-berita, kita akan menemukan hal-hal yang tidak masuk akal. Berita-berita yang penuh dengan ketidakadilan. Orang-orang yang justru korban, merekalah yang dihukum. Mungkin mereka yang membela diri dalam kejahatan, itu ya. Orang-orang yang membela diri ketika mereka dibegal, ya. Ataupun orang-orang yang bahkan sebenarnya disiksa, itu, tapi dilaporkan kembali, ya, dilaporin balik, itu untuk pencemaran nama baik oleh pelakunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak contoh ketidakadilan. Ketika akhirnya hukum dijatuhkan bagi orang yang tidak tepat. Ketika tidak ada pertimbangan ataupun tidak ada kasih yang dinyatakan bagi mereka yang harusnya membutuhkan.
Dan hari ini kita mau melihat bagaimana ketika Tuhan menegur bangsa Israel, Tuhan pun menyampaikan pesannya agar mereka melakukan apa yang seharusnya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sampaikan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan alam semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Mengikuti dan mencari apa yang baik, bukan justru kita sengaja mencari apa yang jahat. Bukan justru kita dengan sadar melakukan apa yang jahat. Lalu disampaikan juga, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Kita tentu akan menghindari dan juga menjauhi sesuatu yang kita benci, yang kita tidak suka. Dan kita akan begitu melekat, ya, kita akan begitu senang untuk berada di dekat sesuatu yang kita cintai. Contohnya seperti orang-orang yang kita sayangi. Tentu kita akan senang untuk menghabiskan waktu atau menghabiskan hidup kita dengan sesuatu yang kita cintai. Dan ini juga harapannya, yaitu dorongan untuk bencilah yang jahat. Kita hindarilah apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dan mari kita mendekatkan diri pada apa yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Pada tempatnya, setiap kita harus juga menegakkan keadilan. Setiap kita harus menyatakan apa yang benar. Walaupun memang tidak akan mudah, ya, walaupun kita mungkin akan sendirian ketika menyatakan hal itu. Tapi inilah pesan Tuhan untuk tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ketidakadilan adalah sesuatu yang tak berkenan di hadapan Allah. Dan harusnya setiap kita berusaha mau untuk memperjuangkan keadilan dan menyuarakannya. Walaupun memang seperti contohnya gambar ini. Ya. Ini bagaikan tadi ya, timbangan itu seperti ditempel dalam pisau yang mengarahnya ke bawah dan harus ditegakkan. Bukan perkara yang mudah dan mungkin akan sangat menyakitkan bagi setiap orang yang memperjuangkannya. Akan mungkin mendapatkan luka-luka, mendapatkan cacian, ya, dibenci. Atau mungkin ya bahkan akan mengorbankan diri sendiri. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapapun sulit dan menyakitkannya untuk menegakkan keadilan itu, setiap kita tetap punya panggilan yang sama untuk tetap menyuarakannya, untuk tetap mengusahakannya. Entah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ataupun dalam pekerjaan kita, setiap kita dipanggil untuk menegakkan keadilan. Menyadari apa yang benar di hadapan Allah dan mau melakukannya dalam kehidupan kita. Untuk itu, selamat menegakkan keadilan bagi setiap kita, agar hidup kita pun juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau bertanya, ya, atau menyampaikan pendapat, bisa langsung menyampaikannya di kolom chat YouTube GKI Marta Direja. Nantinya pertanyaan itu akan dijawab, ya, oleh yang membawakan. Contohnya pada saat ini saya. Untuk setiap kita yang mau menyampaikan pendapat ataupun mau sharing, silahkan. Ataupun juga mau bertanya, boleh segera menyampaikannya di kolom chat yang tersedia. Demikian kuliah Alkitab malam pada saat ini. Mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk menegakkan keadilan. Ada begitu banyak hal-hal yang jahat Tuhan, yang mungkin kami bisa saja jatuh ke dalamnya. Entah untuk memenuhi ego kami, untuk juga Tuhan memenuhi segala sesuatu yang kami inginkan. Tapi kiranya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya, kami yakin Tuhan Engkau akan menolong setiap kami untuk bisa menyuarakan keadilan itu, untuk bisa mengusahakan apa yang adil dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bahwa keadilan pun datangnya dari Tuhan. Dan itu juga yang mau kami bagikan bagi sesama kami. Kami mau untuk hidup penuh dengan kasih bersama sesama kami. Mau juga untuk memberikan kedamaian, rasa, kehidupan bagi saudara-saudari kami Tuhan. Kiranya setiap kami dimampukan untuk dapat menegakkan keadilan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini, kiranya Engkau yang boleh memberkati kehidupan kami, pun juga setiap pekerjaan kami, ataupun juga setiap harapan kami Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah, kami percaya Tuhan janji-Mu yang terbaik. Kiranya Engkau yang boleh selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian kalam pada saat ini. Sampai berjumpa di kalam berikutnya. Tuhan memberkati.